damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kelas Pekalongan Barat, Bidang PWG Klasis Pekalongan Barat, Bapak Ibu Pendeta GKJ Seklasis Pekalongan Barat, Pengurus KWD Klasis Pekalongan Barat, Bapak, Ibu, dan Saudara seluruh jemaat GKJ Seklasis Pekalongan Barat dari GKJ Brebes, Tegal, Pemalang, Majasem, Moga, dan Slawi yang senantiasa dikasihi Tuhan. Puji syukur dan terima kasih senantiasa kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita dalam segala perkara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami mewakili segenap pengurus KWD Klasis Pekalongan Barat periode tahun 2021-2022 menyampaikan selamat Paskah tahun 2021 dan selamat melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa Paskah tahun 2021. Semoga kebangkitannya ikut membangkitkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Dan pada tahun ini kita masih tetap belum diperbolehkan bersekutu secara berkumpul bersama-sama di suatu tempat untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam menyambut Paskah di tahun 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui hasil keputusan rapat pengurus KWD beserta Bapelkas dan Bidang PWG Klasis Pekalongan Barat dan seluruh pengurus yang hadir pada saat itu hari Sabtu tanggal 27 Maret yang lalu, disepakati kita akan mengadakan kegiatan ibadah Paskah bersama, tetapi di gereja masing-masing menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing gereja. Saat itu disepakati pada hari Sabtu atau mulai hari Sabtu tanggal 1 Mei tahun 2021 atau bisa juga pada hari lain yang disepakati oleh gereja masing-masing melalui kegiatan masa Paskah 2021. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, liturgi ibadah Paskah pada saat ini menggabungkan partisipasi semua KWD GKJ Seklasis Pekalongan Barat, dan kami atas nama pengurus KWD Klasis Pekalongan Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya liturgi ibadah ini. Semoga melalui kegiatan ini dapat sedikit mengobati kerinduan kita untuk dapat bersekutu bersama-sama. Pada kegiatan ini kami mohon partisipasi seluruh jemaat Seklasis Pekalongan Barat untuk dapat mengumpulkan persembahannya ke Klasis Pekalongan Barat yang pada saat rapat telah disepakati akan dipergunakan untuk aksi membantu pelayanan pekabaran Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melalui YSKK Tegal. Akhirnya kami atas nama pengurus KWD Klasis Pekalongan Barat mengucapkan selamat berkegiatan Paskah tahun 2021 dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja yang telah bangkit dan membawa kemenangan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.
jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Secara khusus bagi kita yang terhimpun dalam Komisi Warga Dewasa atau KWD, Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan Barat. Pengharapan apa yang kita rasakan dalam Paskah? Kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan kegelapan dengan sinar kemuliaannya. Gelap tersingkap, kita dapat melihat jalan hidup dalam terangnya. Inilah Paskah, melewati lorong gelap dengan segala persoalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita rayakan dengan sukacita, bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 189, bait 1 dan 4. Yerusalem bersoraklah. Ibadah Paskah Komisi Warga Dewasa Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan Barat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, salam damai, salam, salam. damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit. Dia sungguh hidup, dan inilah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang berkuasa. Berkuasa untuk memberi kehidupan, berkuasa untuk melewati lorong gelap,
dan menyinarinya untuk memberi kepastian sekaligus jaminan bersamanya kita mampu melewati lorong gelap. Mari kita sambut kebangkitannya dengan penuh sukacita.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpapar COVID-19 itu bukan sesuatu yang mudah. Hidup di dalam kegelapan. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kesaksian dari seseorang yang masuk dan melewati lorong gelap COVID-19. Namaku Ibu Sri Amanto, Jemaat GKJ Slawi yang telah sembuh dari paparan COVID-19. Tidak saya sangka bahwa aku, anakku yang pertama dan yang kedua terpapar COVID-19. Bukan hanya aku dan anakku, putriku yang kedua, menantuku dan cucuku juga kena. Rasanya berat menerima hal seperti ini. Keputusanku, kami isolasi mandiri supaya bisa saling memperhatikan dan membantu. Aku, anakku yang pertama, dan cucuku isolasi di rumah sendiri. Sementara anakku yang kedua dan suaminya isolasi di rumah besanku. Tidak mudah menjadi orang yang terpapar COVID. Bayang-bayang kematian selalu ada, seperti berita di TV, satu persatu mereka yang terpapar COVID meninggal. Namun aku percaya, aku, anakku, menantuku dan cucuku pasti sembuh. Setiap hari kami berdoa memohon pemulihan dari Tuhan Yesus. Cara Tuhan menolong sangat luar biasa. Tetangga saudara dan warga gereja terlihat mendukung dalam doa. Bahkan kebutuhan sehari-hari mereka ikut memikirkan, sehingga kami dapat bertahan hidup. Atas anugerah Tuhan, kami semua sembuh. Kami mampu melewati lorong gelap. Kalau kami disebut sebagai penyintas COVID-19, karena Tuhan izinkan itu terjadi, dan Tuhan pun yang menyembuhkan kami, menuntun kami melewati lorong gelap. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima
Berita anugerah dari Tuhan terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 11 demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 216 bait pertama sampai dengan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam perayaan Paskah Komisi Warga Dewasa Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan Barat pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam Engkau ya Bapa Surgawi yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama
jemaat-jemaat di gereja-gereja Kristen Jawa, Klasis Pekalongan Barat, khususnya warga dewasa, di dalam merayakan atas kebangkitan-Mu, Paskah bagi kami yang menyelamatkan hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mendengarkan kebenaran sabda dari firman yang memberi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam hidup kami. Hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Tuhan yang hendak kita baca hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 12 hingga 20 yang demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dengan dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Yesus Sang Penebus. Tema kita hari ini adalah melewati lorong gelap. Dunia seringkali digambarkan sebagai tempat yang gelap, sehingga hidup di dunia ini hidup dalam kegelapan yang kita boleh memahaminya banyak ketidaktahuan manusia tentang apa yang dihadapi. Nah, kita akan bersama-sama melewati lorong gelap itu di dalam memaknai atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita. Alkisah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang raja di suatu kerajaan yang besar, di mana raja ini sudah lanjut usia, saatnya hendak undur diri dari tahtanya. Sang raja mempunyai anak laki-laki sebanyak 3 orang, dan sama-sama mempunyai nilai untuk melanjutkan
kepemimpinan kerajaan tersebut. Artinya secara fisik gagah, tampan, perkasa, secara pengetahuan pun pandai dan bijaksana. Nah, untuk menentukan di antara 3 orang ini siapa yang akan menggantikan, karena tidak mengenal anak sulung yang harus menggantikan, sang raja membuat sayembara. Di mana sayembara ini dengan tantangan sebuah ruangan yang kosong, di mana ruangan kosong ini harus diisi penuh dengan sesuatu. Sesuatu ini adalah bisa benda, barang, atau apapun yang bisa memenuhi ruangan itu. Sang raja memberikan uang kepada ketiga putranya agar membeli sesuatu atau membeli benda atau barang yang semurah mungkin tetapi bisa mengisi ruangan itu penuh, sehingga dengan sehemat mungkin uang yang tersisa banyak itulah yang bijaksana. Anak yang pertama membeli makanan ringan yang kita kenal sehari-hari semua orang suka, yaitu kerupuk. Nah, dia beli dari uang yang didapat dari sang raja sebesar 1 juta, dia membeli untuk mengisi ruangan itu sebanyak 500.000, sisanya 500.000. Anak yang kedua membeli kapas, dan ketika diisikan di ruangan, dia menghabiskan 300.000, sisanya 700.000. Nah, yang ketiga, yang terkecil, justru membeli sebuah pelita. Boleh kita mengatakan lilin ataupun lampu. Masa dulu orang bisa sentir ataupun teplok, tapi kita bisa menggunakan apapun. Itu hanya 1.000 rupiah, dan ketika dimasukkan di ruangan juga bisa memenuhi ruangan. Nah, dari ketiga anak raja tersebut, raja memilih yang ketiga karena kita tahu dia bisa bijaksana dalam menggunakan uang, barang yang kecil tetapi bisa memenuhi ruangan. Nah, apa yang kita lihat, ruangan tadi adalah dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan warna yang jelas, terang. Jadi identik, tidak harus dalam arti memenuhi ruangan itu betul-betul ruangan bisa tertutup, bukan. Tetapi bagaimana ruangan itu bisa terisi dengan sesuatu itu. Nah, artinya apa yang dihasilkan cahaya dan terang mampu mengisi setiap ruangan tersebut, sehingga ruangan yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, kepada kita dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita tahu bahwa dalam keadaan terang semua itu menjadi jelas, terlihat nyata. Kelihatan semua. Adakah yang berwarna, adakah yang tidak, semuanya jelas terlihat. Sebaliknya, kalau keadaan gelap, semuanya serba hitam. Tidak ada yang kelihatan, kita juga tidak mampu melihat apa-apa. Dengan demikian, maka pada umumnya yang dilakukan dan dikerjakan oleh setiap orang dalam keadaan terang adalah perbuatan-perbuatan baik. Karena terang berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Sebaliknya, pekerjaan dan perbuatan yang tidak baik, yang jahat,
dikerjakan dalam kegelapan. Baik gelap dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti kiasan. Ya, gelap sesungguhnya karena memang tidak terlihat apapun. Nah, gelap kiasan berarti memang dalam pergumulan, dalam permasalahan hidup manusia. Apa yang sudah kita dengar dalam cerita kebangkitan Yesus. Yesus menjalani penderitaan melewati sebuah lorong, maut, kematian, kegelapan, lorong yang gelap. Nah, penderitaan ini ia alami akibat dari kegelapan ataupun dosa dunia. Dosa yang menutupi setiap umat manusia, setiap orang melalui penghinaan, olok-olok, ejaan, diludahi. Bahkan terakhir ketika salibkan dia. Sungguh penderitaan secara fikis diterima. Bahkan juga bagaimana tentara-tentara Romawi juga menyakiti secara fisik. Jadi ini perbuatan yang tidak baik, yang jahat dilakukan setiap orang ketika Yesus mengalami penderitaan sampai di Bukit Golgota. Dari sisi manusia, Yesus melewati lorong kegelapan. Melewati bukanlah hal yang mudah. Ia pun merasakan takut, gentar, bahkan ia berkata, seperti mau mati rasanya. Dia pun menawar kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu darinya. Tetapi Yesus taat, Yesus berani, dan Yesus lewati lorong gelap itu. Bahwa penderitaan harus dia jalani. Terang kasih Bapa, terang kasih Allah menerangi anak manusia. Memberi kekuatan dan keberanian bagaimana anak manusia melewati lorong gelap itu. Ia berserah kepada Bapa. Dalam keberserahannya menggambarkan sebuah ketaatan yang luar biasa. Taat sampai mati. Demikian dalam Filipi 2. Bapak Ibu Saudaraku, Paskah artinya melewati, artinya keberhasilan, artinya kemenangan. Yesus sudah melalui penderitaannya dan dia menang, bangkit dari antara orang mati. Artinya Tuhan sudah mampu melewati lorong kegelapan, lorong maut yang membawa kemenangan. Nah, kebangkitan Yesus membawa terang bagi setiap orang yang berdosa. Orang yang mengalami kegelapan. Dan orang-orang ini adalah orang yang percaya kepadanya. Terangnya menerangi setiap orang yang berada dalam kegelapan dan persoalan hidup apapun yang sedang dialami. Inilah gelap arti kiasan, penderitaan pergumulan hidup manusia. Terangnya memberi kekuatan, keberanian, bahkan pengharapan bagi mereka yang mengalami keputusasaan hidup ini. Injil Yohanes mempercakapkan bagaimana Yesus tentang dirinya dan orang-orang Farisi yang menolak kebenaran. Ayat 12, akulah terang dunia. Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya, identitasnya, akulah terang dunia. Tuhan Yesus bukan saja mengatakan akulah terang, tetapi juga menyertakan kata dunia, yang artinya untuk dunia.
Tidak hanya untuk terang saja yang menerangi, tetapi untuk dunia, untuk semua isi dunia ini. Dan dunia ini pun menunjuk semua ciptaan terlebih manusia. Hal ini berarti Yesus tidak secara langsung ingin menegaskan bahwa posisi umat manusia di dunia sedang berada dalam kegelapan. Oleh karena itu kita mengerti apa arti ucapan Yesus ini. Akulah terang dunia. Artinya Yesus, akulah satu-satunya terang yang bercahaya yang menyinari umat manusia yang berada dalam kegelapan. Jadi satu-satunya terang, tidak ada yang lain. Namun pernyataan Yesus ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan mereka pun menjawab, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jadi orang Farisi meragukan, membantah. Jawaban orang Farisi menunjukkan bahwa mereka tidak menerima sang terang, Yesus Kristus. Mereka terus hidup dalam kegelapan, dalam dosa mereka. Kegelapan yang menyelimuti kehidupan mereka dalam menolak sang terang yang datang ke dunia. Kegelapan menjadikan seseorang buta akan kebenaran. Yang terkasih saudara-saudaraku, warga dewasa, jemaat Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan Barat. Kegelapan pun sering dikaitkan dengan kehidupan kita, kehidupan manusia hari lepas hari, yang berada dalam kondisi hidup yang serba sulit. Akankah ekonomi, akankah kehidupan, pekerjaan, pasangan hidup, apapun yang kita jalani, yang pada intinya mengalami kesulitan. Banyak cobaan, banyak tantangan yang menjadikan berputus asa atau kehilangan pengharapan. Namun kita sebagai orang percaya yang mengikut Yesus Kristus, Ia yang sudah melewati lorong gelap meneguhkan kepada kita. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Juga bagian dari ayat 12. Saatnya kewajiban bagi kita sekarang menyatakan kepadanya, menyerahkan diri kita, mengikutinya terhadap bimbingan dan segala hal yang menjadikan petunjuk hidup kita, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran yang harus kita nyatakan dalam hidup ini. Bagaimana kita berjalan menuju kepada kebahagiaan, kesempurnaan hidup bersama sang terang. Mungkin banyak orang masih mengikuti terang palsu yang menuntun pada kehancuran. Tetapi saudaraku, hanya satu terang di dunia, Yesus Kristus adalah terang sejati. Mari ketika kita meyakini, kita berserah seutuhnya, menyerahkan segala sesuatu yang ada diri kita, kita tidak menuju kehancuran, justru menuju kesempurnaan hidup, kebahagiaan sejati. Kita pun harus menyadari, tidaklah cukup hanya dengan melihat terang dan memandangnya saja. Kita harus mengikutinya, percaya kepadanya dan berjalan bersamanya. Sebab terang ini adalah terang bagi kaki kita dan bukan hanya mata kita. Dari keseluruhan panca indera ini, mari kita lakukan. Memandang, berjalan bersama, mengikuti kemanapun terang itu
pergi. Kita akan memiliki kebahagiaan ketika mengikuti Kristus, karena di dalam Kristus ada terang kasih-Nya yang menuntun kita melewati lorong gelap, lorong kehidupan. Dan di dalam Kristus yang bangkit memberi pengharapan. Ia sudah melewati lorong kegelapan dan menang dan menerangi dunia ini. Saatnya kita juga tidak takut dengan lorong kegelapan. Kita bersama terang menuju kebahagiaan itu. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita menyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami, Komisi Warga Dewasa di Aras Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan Barat, mengucap syukur karena dapat merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun saat ini kami merayakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami merayakan Paskah dalam kesunyian. Meskipun kami dalam merayakan Paskah tidak bisa bertegur sapa dengan saudara seiman kami, namun kami tidak kehilangan sukacita Paskah, karena dalam kesunyian Engkau hadir menjumpai kami umat kepunyaan-Mu. Ya Bapa Sorgawi, berita Paskah saat ini sungguh membuat kami bersukacita. Melalui sabda-Mu, Engkau meneguhkan kami untuk tetap percaya, meskipun kami harus melewati lorong gelap. Lorong yang menjadi misteri dalam kehidupan kami. Lorong gelap yang kami tidak mengetahui ujungnya, karena memang keterbatasan kami. Namun ya Bapa, berita Paskah saat ini sungguh menguatkan kami ketika kami harus melewati rupa-rupa lorong gelap. Sakit yang tidak kunjung sembuh, ekonomi yang belum membaik, berbagai macam masalah yang belum terselesaikan, persoalan rumah tangga,
baik relasi antara suami dan istri maupun persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kami. Kami tidak khawatir ya Bapa, karena ada Engkau, Sang Terang, yang menerangi kami dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Karena kasih setiamu, Engkau tidak membiarkan kami melewati lorong gelap sendiri. Bapa Surgawi, kami dari Komisi Warga Dewasa GKJ Klasis Pekalongan Barat memohon penyertaan-Mu dalam menjalankan tugas panggilan kami untuk bersaksi di tengah dunia, untuk memenuhi tugas panggilan kami untuk melayani. Kiranya Engkau memberkati setiap program pelayanan yang sudah kami rancang, sehingga setiap program yang terlaksana dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Engkau pun hadir di tengah-tengah kami ketika kami menjumpai kesulitan dalam merealisasikan setiap program pelayanan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kami dan memampukan kami di dalam kami menjalankan setiap program pelayanan. Dan kiranya ya Bapa, setiap program yang terrealisasi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan hidup dan pelayanan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami pun berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bangsa kami sudah merasakan penyertaan Tuhan saat menghadapi setiap pencobaan yang Engkau izinkan hadir dalam kehidupan bangsa kami. Bangsa kami merasakan penyertaan Tuhan di dalam berupaya untuk menghadapi setiap pencobaan. Kami pun bersyukur untuk setiap pemimpin yang sudah terpilih untuk memimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan mampukan para pemimpin kami untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur. Saat ini bangsa kami ya Tuhan masih menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati setiap upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan coronavirus ini. Tuhan berkati proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Kami percaya bahwa proses vaksinasi dapat memutus mata rantai penularan coronavirus. Begitupun ya Bapa, saat ini bangsa kami masih menghadapi adanya ancaman teroris yang sungguh meresahkan kehidupan kami.
Kiranya Tuhan mampukan pemerintah kami dalam memberantas teroris, sehingga kami pun merasakan hidup yang tenang. Bapa Surgawi, belum lama ini terjadi bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Banyak korban meninggal maupun hilang. Kiranya Tuhan memulihkan kondisi saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur. Tuhan berikan kekuatan kepada para korban untuk menghadapi kondisi tersebut. Serta Allah mampukan pemerintah kami yang masih terus berupaya untuk menangani dampak bencana banjir bandang. Begitupun ya Bapa, bencana yang terjadi di tempat yang lain. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memulihkan. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan bangsa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian ya Tuhan, apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Apabila ada dosa yang terselip, kiranya Engkau mengampuni. Kami pun akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang kami pujikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita ungkapkan syukur kita. Kita akan kumpulkan persembahan kita dengan disemangati firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 57. Yang demikian sabda Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan pujikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama dan yang kedua, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadah
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang maha mulia, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan yang Engkau beri bagi kami. Berkat terbesar adalah saat Engkau mati dan bangkit untuk kami semua. Di tengah kebahagiaan kami saat ini, pada penyelenggaraan ibadah Paskah Komisi Warga Dewasa Seklasis Pekalongan Barat, kami mengumpulkan persembahan yang menjadi wujud syukur kami. Berkati dan sucikanlah persembahan ini, sehingga layak dan berkenan di hadirat-Mu, dan dapat kami pakai untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan kesaksian demi kemuliaan nama-Mu. Terlebih saat persembahan ini kami peruntukkan demi pelayanan bagi YSAK Tegal. Tuhan, berkati saudara kami yang menata dan menggunakan persembahan ini untuk dapat melakukan dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Kami berharap melalui persembahan ini, pengelolaan YSAK dapat semakin ditopang dan dikuatkan. Kami naikkan doa ini demi nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Terima kasih Tuhan. Amin. Lorong gelap sudah kita lewati saat Kristus bangkit dari kematian. Di tengah dunia, kalaupun ada tempat yang terlihat gelap, kita dipanggil untuk menghadirkan terang Kristus. Terpujilah Dia yang telah memanggil kita dan memakai kita bagi pekerjaannya. Mundurlah dari tempat ibadah ini, sambutlah kebangkitannya, dan hadirkanlah terangnya dimanapun saudara berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kristus bangkit, saudara. Oh
Bapak Ibu, Komisi Warga Dewasa Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasis Pekalongan Barat. Salam persekutuan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang kebangkitannya saat ini telah kita peringati dan sekaligus kita rayakan bersama. Semoga kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan ada pada kita sekalian di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum mereda. Bapak Ibu warga dewasa yang dikasihi Tuhan, kegiatan Paskah bersama Klasis Pekalongan Barat sebenarnya telah dijadwalkan pada tahun 2020 yang lalu, di mana GKJ Selawi sebagai pelaksana kegiatan. Tetapi oleh karena pandemi, maka kegiatan tersebut yang semula ditunda hingga akhirnya dibatalkan oleh karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah. Namun tetap menjadi kerinduan bersama bahwa meskipun pandemi masih menerpa kita, seperti yang sudah menjadi keputusan Sidang Klasis 19 Pekalongan Barat, kegiatan-kegiatan pembinaan masih bisa dilakukan meskipun dengan kegiatan yang tidak bersifat tatap muka dan juga mengadakan pertemuan besar. Terlebih pemerintah hingga saat ini masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Di tengah situasi demikian, kita tetap bersyukur jika saat ini kita masih bisa melakukan ibadah Paskah Komisi Warga Dewasa secara klasikal. Pada kesempatan kali ini, kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada Majelis GKJ Selawi beserta Komisi Warga Dewasanya yang tetap berkenan untuk menata ibadah Paskah KWD Klasis Pekalongan Barat yang diselenggarakan secara live streaming kali ini. Hal ini menjadi pengalaman baru untuk kita semua, mengelola pelayanan secara digital. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada pengurus Komisi Warga Dewasa Klasis Pekalongan Barat yang berkenan untuk mengkoordinasi kegiatan ibadah Paskah saat ini, sehingga masing-masing gereja dapat menunjukkan partisipasinya demi terselenggaranya ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas partisipasi tiap-tiap gereja, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Yang ketiga adalah kami ucapkan juga terima kasih kepada segenap warga dewasa gereja-gereja seklasis Pekalongan Barat yang dengan antusias dapat melaksanakan ibadah Paskah klasikal kali ini, meskipun di tempat masing-masing, di rumah, dan barangkali juga diselenggarakan di tengah keluarga masing-masing. Dan yang terakhir, mengacu tema kita bersama, melewati lorong gelap. Kita dapat disemangati oleh firman Tuhan saat ini. Yesus yang bangkit juga telah melewati dunia gelap kematian, menjadikan kita dimampukan dapat melewati pandemi COVID-19 dan bahkan kita dapat menjadi terang di tengah situasi kita saat ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Paskah kepada segenap warga dewasa seklasis Pekalongan Barat. Tetap terapkan protokol kesehatan saat kita berada di tempat-tempat publik dan tetap semangat menjalani kehidupan oleh karena kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.